Sebanyak 350 peserta seleksi tim nasional Garuda U17 melakukan registrasi ulang di Gedung Busua Sport Center Jalan Teuku Umar Raya, Kecamatan Tallo, Makassar. Peserta yang lolos administrasi nantinya akan melanjutkan seleksi lanjutan yang disaksikan langsung oleh petinggi PSSI Pusat. Para peserta ini akan melakukan registrasi ulang dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditetapkan panitia, mulai dari ijazah asli, kartu keluarga asli, dan akta kelahiran tahun 2006 hingga 2007. Diketahui para peserta berasal dari 6 provinsi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua, serta Papua Barat. Selain registrasi ulang, para peserta juga akan dilakukan verifikasi berkas sekaligus memperlihatkan rekomendasi dari asosiasi provinsi atau asosiasi kabupaten asal. Tak hanya itu, para peserta akan melakukan cek fisik mulai penimbangan berat badan hingga pengukuran tinggi untuk bisa ikut serta dalam tahapan selanjutnya. Usai dinyatakan lolos berkas, para peserta ini akan melanjutkan tahap selanjutnya dengan bermain sepak bola langsung 11 lawan 11 yang disaksikan langsung oleh petinggi PSSI Pusat, yakni Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Direktur Teknik Zainal Safri, tali scoutingnya Budi Sudarsono, Eka Ramdhani, dan Uli Ileri pada Minggu 31 Juli 2023. Demi bisa membela timnas, ratusan peserta seleksi timnas U17 antusias melakukan registrasi dan pengecekan tinggi badan di lapangan Busua Sport Center. Tak hanya dari kota Makassar, mereka yang datang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Para peserta juga melakukan penimbangan berat dan pengukuran tinggi badan. Mereka yang dinyatakan lolos administrasi dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi akan langsung diketahui. Pelaksanaan seleksi baru berlangsung pada 30 Juli 2023. Namun agar lebih efektif, maka verifikasi berkasnya dilakukan sehari sebelumnya. Salah satu peserta seleksi asal Kabupaten Goa, Muhammad Aditya, mengaku sangat senang bisa lolos persyaratan seleksi administrasi. Ia siap memberikan yang terbaik agar bisa membela Garuda Muda. Sudah bisa lolos di memenuhi persyaratan tadi, tinggi sama berat badan, dan semoga besok bisa menampilkan yang terbaik. Oh ya. Apa-apa saja yang dipersiapkan? Latihan-latihan kemarin sebelum ikut ini atau bagaimana? Iya, latihan tentunya latihan. Dari mana? Dari Goa. Oh, dari Goa. Sebelumnya pernah ikut seleksi? Pernah. Di mana? Di seleksi Bayangkara. Oh, Bayangkara FC. Iya. Harapannya nanti bagaimana bisa? Ya, semoga lolos saja. Oh, ya. Bermain untuk tim nasional adalah hal yang diimpikan bagi seluruh pesepak bola di Indonesia. Tak terkecuali Juan Farel Valeron Fonataba, remaja asal Sorong, Papua Barat. Pria kelahiran tahun 2007 ini menjadi salah satu dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi timnas U17 di lapangan Busua Sport Center, Makassar. Berposisi sebagai gelandang serang, Juan Farel mengaku memiliki penguasaan bola mumpuni dan mampu membangun serangan dengan baik. Hal itu membuatnya optimis mengikuti seleksi pemain timnas U17. Ia berbekal doa restu kedua orang tua sebelum berangkat ke Makassar. Butuh 2 jam perjalanan menggunakan pesawat dari kota Sorong menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros. Dirinya optimis menjadi anak Papua yang terpilih membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Apalagi Juan Farel punya pengalaman dan sejumlah prestasi nasional maupun internasional. Sejak berumur 4 tahun, dirinya telah diajari sepak bola oleh ayahnya. Di umur 12 tahun, ia sudah mengikuti kompetisi sepak bola melalui Asprof Papua Barat. Dan di tahun 2019 juara 1 tingkat nasional sepak bola Danon dan juara 4 di tingkat internasional Danon di negara Spanyol, pungkasnya. Kan dari Asprof Papua Barat direkomendasi untuk ikut seleksi timnas, jadi coba. Kalau di posisinya sendiri sebagai apa? Posisi sebagai gelandang serang. Apa yang memotivasi sehingga mengikuti seleksi ini?
motivasi ya pertama untuk membanggakan orang tua lah. Jadi setiap hari pikiran untuk membanggakan orang tua, jadi ada seleksi timnas ikut. Ini datang ke Makassar ini sama siapa? Datang sendiri dari Kota Sorong. Pria berpostur 173 cm ini mengidolakan beberapa pemain bintang dunia. Ia pun berharap suatu saat ia bisa seperti idolanya. Antusias anak-anak muda mengikuti seleksi timnas dari berbagai daerah di Indonesia membludak. Ratusan peserta seleksi ini datang dengan membawa berkas berupa ijazah, kartu keluarga, dan beberapa persyaratan lainnya. Berkas yang mereka bawa dicek oleh tim seleksi yang memenuhi syarat akan melakukan pengukuran tinggi badan dan yang lolos dipersilahkan mengikuti seleksi fisik. Salah satu peserta terjauh pada seleksi timnas U17 Indonesia di Kota Makassar datang dari Serui. Ia adalah Rado Wayeni. Dia datang jauh-jauh demi bisa mewujudkan mimpinya membela timnas di Piala Dunia 2023. Rado Wayeni datang bersama pelatihnya dari Kota Serui, Kepulauan Yapen, Papua. Ia menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 hari dengan menggunakan kapal laut dan sekali naik pesawat. Ia mengaku suka sepak bola sejak kecil, mulai berlatih dari SD dan berharap bisa memperkuat timnas Indonesia di kemudian hari. Kesempatan itu akhirnya hadir setelah PSSI menggelar seleksi timnas U17 di 12 kota di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Ia mengaku banyak belajar sepak bola secara mandiri karena fasilitas yang ada di daerahnya masih terbatas. Dukungan orang tua dan semangatnya yang tinggi membuat ia hadir pada seleksi timnas U17 di Kota Makassar. Setelah hasil verifikasi berkas, Rado Wayeni dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pada Minggu pagi di lapangan Boswa Sport Center. Perasaan bangga lolos di tahap pertama sudah. Ya. Persiapan apa saja yang kemarin disiapkan sebelum ke sini itu? Yang pertama fisik, kedua mentalnya harus kuat. Yang mungkin saja yang lain-lain itu sudah disiapkan. Tapi memang tidak pernah masuk SSB ya? Latihan sendiri memang? Ya. Ia bersama para pemain lain yang dinyatakan lolos administrasi dan persyaratan tinggi badan akan bermain dan dipantau pihak PSSI dan beberapa legenda timnas Indonesia. 34 pemain terpilih dari seleksi timnas Indonesia U17 akan dibawa untuk melakukan pemusatan latihan di Jerman. Para talenta muda terbaik itu akan dilatih menjadi pemain hebat yang akan bertarung membawa nama Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan, seluruh pemain hasil seleksi di daerah akan dibawa ke Jakarta untuk mengikuti seleksi final. Saat ini timnas Indonesia U17 sudah terbentuk dan mayoritas pemainnya adalah yang menjuarai Piala AFF U16 2022 lalu. Namun PSSI memberlakukan sistem promosi degradasi. Jika ditemukan ada pemain yang lebih baik dari hasil seleksi ini, maka dia akan memperkuat timnas U17 di Piala Dunia 2023. Jadi ini adalah kota terakhir dari rangkaian 12 kota tempat seleksi timnas U17. Nah, mudah-mudahan dari sini akan dapat juga yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pelatih kepala U17, Coach Bima Sakti, dan dipandu langsung oleh Direktur Teknik, Coach Indra Safri. Dan kita berharap nanti dari sini dibawa ke Jakarta karena ada seleksi lagi, tanggal 15 Coach ya. Nah, mereka mudah-mudahan dari seleksi Makassar ini akan banyak yang akan masuk. Hanya 34 pemain yang akan dibawa untuk menjalani TC bersama timnas U17 Indonesia di Jerman pada September 2023 mendatang. Pemain yang akan dibawa merupakan gabungan dari hasil seleksi dan pemain yang sudah ada. Diharapkan para pemain-pemain bagus yang terpilih bisa menjadi pemain andalan tim Merah Putih di masa depan. Direktur Teknik PSSI Indra Jafri optimis banyak pemain dari Makassar bisa lolos ke seleksi akhir timnas U17 di Jakarta.
Ia senang melihat para pemain muda yang melakukan seleksi di lapangan Boswa Sports Center rata-rata memiliki postur tinggi. Indra Jafri menyebutkan beberapa kriteria pemain yang sedang dicari untuk memperkuat Garuda Muda. Di antaranya, pemain yang memiliki taktik individu yang sangat baik, bagaimana melakukan passing bola, dan bagaimana mereka bermain di dalam tim. Direktur Teknik PSSI ini mengatakan, singkatnya waktu persiapan sebelum Piala Dunia U17 membuat PSSI harus mencari pemain yang sudah memiliki dasar bermain yang bagus. Mana individual taktikal ini ya. Jadi tim scouting kita udah kasih pencerahan, kapan dia dribbling, kapan dia passing, dan kita juga lihat kualitas tekniknya mereka. Yang kedua, bagaimana grup taktikal dia, pemahaman taktikal dia grup. Kenapa kita cari yang pemain-pemain yang pemahaman taktikalnya? Karena ini kan waktu pendek. Coach Bima tidak akan mungkin membuat lagi atau meningkatkan lagi kualitas passing. Dan terakhir, kualitas tim taktikal dia. Kalau dia menyerang gagal, apa yang dia lakukan? Ini yang sudah dipahami oleh semua scouting. Indra Jafri mengaku senang banyak pemain di seleksi Kota Makassar yang berpotensi dengan kelebihan memiliki postur tinggi. Oleh karena itu, dirinya optimis akan banyak pemain berbakat dari sini yang akan bisa dibawa untuk menjalani seleksi akhir di Jakarta nantinya. Proses seleksi Timnas U17 Indonesia telah rampung, di mana Kota Makassar menjadi tempat terakhir dari 12 kota di Indonesia yang menjadi tempat seleksi para talenta-talenta muda sepak bola. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan pihaknya ingin membangun sepak bola dengan sungguh-sungguh, dimulai dari proses seleksi sebagai dasar yang harus berjalan baik dan benar. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu menegaskan seleksi Timnas U17 Indonesia ini menjadi kesempatan bagi seluruh anak bangsa yang ingin membela Timnas. Zainuddin Amali memastikan tidak ada pemain titipan dalam seleksi Timnas U17 Indonesia. Ia mengatakan proses seleksi yang digelar di 12 kota di Indonesia termasuk Kota Makassar adalah hal yang benar-benar objektif. Kesempatan buat semua anak-anak muda, anak bangsa ini. Jadi tidak ada ini harus ini titipannya si ini dan lain sebagainya. Tidak ada, kita objektif sebab kita membangun sepak bola ini dengan sungguh-sungguh dan dengan dasar yang benar. Kesempatan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 akan dimanfaatkan sebaik mungkin agar bisa berprestasi. Karena itu, PSSI ingin membangun timnas yang berkualitas. Sebelumnya, proses seleksi Timnas U17 Indonesia yang digelar di 12 kota termasuk Makassar, para pemain muda terbaik akan dibawa dan dilatih untuk bisa memperkuat Garuda Muda. Puluhan peserta seleksi tim nasional umur 17 atau Timnas U17 Indonesia mengikuti tahap lanjutan seleksi di lapangan Boswa Sports Center Jalan Teuku Umar, Kecamatan Talok, Makassar, Minggu pagi. Pada tahapan ini, seluruh peserta memperlihatkan skill bermainnya di 2 kali 20 menit yang langsung dinilai oleh Direktur Teknik Timnas Indonesia Indra Jafri. 2 talent scouting yang juga merupakan mantan pemain Timnas Indonesia, yakni Budi Sudarsono dan juga Eka Ramdhani. Proses seleksi sendiri berlangsung dramatis yang dibagi 6 kesebelasan yang nantinya akan dipilih untuk mengikuti seleksi lanjutan di Jakarta pada 15 Agustus 2023 mendatang. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menjelaskannya, proses seleksi timnas usia 17 ini berlangsung secara profesional dan objektif sehingga memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini pemilihan asal-asalan dan sebagainya, saya jamin tidak, karena yang melakukan ini adalah di bawah komandonya Coach Indra Sapri langsung. Kemudian ada di berbagai tempat, ada pelatih, kalau di sini ada Budi Sudarsono dan lain-lain. Maka harapan kita, karena kita tuan rumah, sehingga timnas yang terbentuk nanti memang benar-benar punya kualitas dan kualifikasi yang baik. Tak sampai di situ, para pemain yang dianggap memenuhi syarat atau terpilih dari 12 kota di tanah air nantinya akan menjalani pemusatan latihan atau training center di Jerman.